Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Prasya Lestari dari kelas 44325 dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas karakter building pada ujian akhir semester 3 ini. Di sini saya mengambil tema mengenai 6 isu keprihatinan bangsa Indonesia mengenai bencana alam. Bencana alam. Bencana alam sendiri merupakan suatu konsep yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, di mana mengenai tentang penanggulangan bencana. Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan manusia yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam. Menurut Albertus dan Muschiat pada tahun 2004 dan Shaw pada tahun 2007, di mana bencana disebutkan sebagai sebuah gangguan serius terhadap berfungsinya sebuah komunitas atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian dan dampak yang meluas terhadap manusia, materi, ekonomi, dan lingkungan, yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampaknya. Mereka mengatasinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007, bencana dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu bencana alam, bencana non-alam, serta bencana sosial. Bencana alam sendiri di sini kita sudah tahu ya, mulai dari bencana longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin topan, dan juga kekeringan. Sedangkan bencana non-alam ini bencana yang tidak disebabkan oleh alam, biasanya berupa wabah penyakit, gagal teknologi, gagal modernisasi, dan juga epidemi. Bencana sosial merupakan suatu bencana atau peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan juga teror. Bencana alam Indonesia. Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang dimana rawan bencana karena Indonesia merupakan wilayah sirkum Pasifik atau yang lebih dikenal dengan cincin api Pasifik, di mana wilayah ini memiliki banyak sekali aktivitas tektonik. Maka dari itu, Indonesia harus menghadapi resiko bencana alam yang cukup besar, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, dan juga tsunami. Alasannya kenapa sih Indonesia itu merupakan negara dengan bencana alam terbesar? Karena Indonesia merupakan wilayah yang dilewati oleh sabuk alpide atau sabuk seismik, di mana terbentuk dari 3 lempengan, yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng Indo-Australia. Dan juga Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah tropis, karena Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa, di mana Indonesia ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi, sehingga daerah yang terkena bencana tersebut akan mengalami banjir dan juga longsor di beberapa wilayah. Ini merupakan gambaran mengenai peta Indonesia yang dilewati oleh 3 lempeng tektonik, yaitu ada lempeng Indo-Australia yang berada di bagian timur, lempeng Eurasia yang berada di bagian utara, dan juga lempeng Pasifik yang berada di bagian timur melewati Provinsi Papua. Dari lempeng ini menghasilkan aktivitas vulkanisme, jalur yang dikenalnya sebagai Ring of Fire. Sedangkan pergerakan lempeng ini menyebabkan terjadinya getaran ataupun gempa bumi. Di sini merupakan gambaran mengenai Ring of Fire, di mana daerah-daerah ataupun negara-negara yang dilewati oleh gunung api yang masih aktif, salah satunya dari Indonesia. Indonesia hampir seluruh wilayahnya memiliki gunung Merapi yang masih aktif, sehingga banyak sekali wilayah-wilayah Indonesia yang terkena dampak dari letusan gunung berapi. Data bencana Indonesia tahun 2021 menurut BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di sini diperlihatkan pada tahun 2021 bencana yang sering terjadi yaitu bencana banjir,
hingga 1.794 kali terjadi di Indonesia. Dan dampak dari bencana tersebut yaitu sekitar 728 jiwa meninggal dunia, 87 orang hilang, dan 14.915 orang dinyatakan luka-luka, serta 7.630.692 dinyatakan menderita ataupun mengungsi di tempat lain. Dan dampak dari kerusakan bencana alam tersebut ialah adanya kerusakan rumah, kerusakan kantor, kerusakan bangunan kesehatan, masjid, pendidikan, dan lain-lain. Di sini ada beberapa wilayah yang terkena bencana alam yang cukup besar selama beberapa periode. Yang pertama ada letusan Gunung Merapi pada tahun 1930 dan juga tahun 2010, di mana terjadi di daerah Yogyakarta. Kedua ada gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kepulauan Palu dan Donggala pada tahun 2018. Ketiga ada gempa Sumatera Barat, di mana hampir seluruh daerah Sumatera Barat terkena gempa pada tahun 2009. Keempat ada gempa Jogja pada tahun 2006 dan tsunami di daerah Flores pada tahun 1992. Keenam ada gempa dan tsunami di Aceh yang cukup besar dan memakan korban jiwa yang cukup banyak dan mengalami kerusakan bangunan di seluruh wilayah Aceh pada tahun 2004. Ketujuh adalah letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Di sini dampak dari bencana alam itu ada dampak negatif dan juga dampak positifnya ya. Untuk dampak negatifnya, pertama kerusakan di bidang ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Kedua ada kerusakan infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial karena jembatan-jembatan ataupun jalan-jalan yang menghubung ke tempat atau lokasi bencana mengalami kerusakan. Ketiga, menimbulkan korban jiwa, kerusakan ekosistem, dan hilangnya tempat tinggal. Dan di sini ada dampak positifnya juga. Jika terjadi gempa bumi yang membuat mineral dan batu mulia naik ke permukaan sehingga lebih mudah untuk ditambang. Kedua, ada gempa bumi yang membuat daratan-daratan baru dan pelebaran pantai. Ketiga, akibat dari letusan gunung berapi membuat tanah menjadi lebih subur karena abu vulkanik yang mengendap di tanah. Keempat, meningkatkan kewaspadaan manusia. Dan kelima, memicu ilmuwan-ilmuwan untuk menciptakan teknologi baru yang bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana alam. Contohnya seperti di negara Jepang, ada bangunan yang anti dengan gempa bumi. Jadi jika tergoncang gempa bumi yang cukup besar, maka bangunan tersebut tidak akan roboh. Sekian presentasi dari saya. Hadapilah nikmat dengan syukur dan terimalah musibah dengan rasa sabar. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.